Pagi di rumah Kirana selalu terasa tenang. Cahaya matahari menembus tirai tipis warna krem, menimpa meja makan yang sudah rapi dengan aroma kopi dan roti panggang. Kirana berdiri di dapur, mengenakan gaun rumah berwarna lembut. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Ia terbiasa memulai harinya dengan ketertiban, semuanya harus seimbang, selaras, dan bersih. Begitulah ia menjaga rumahnya, menjaga hidupnya, menjaga pernikahannya. Dari jendela besar, ia melihat taman kecil di halaman depan yang baru saja disiram oleh penjaga rumah. Bunga lavender yang ditanamnya sendiri tumbuh subur. Ia tersenyum kecil. Ketenangan sederhana semacam itu selalu membuatnya merasa bersyukur. Dan ketika suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, senyum itu semakin mengembang. "Pagi, sayang." Suara Arvino terdengar hangat dari balik punggungnya. Ia menoleh, melihat suaminya yang masih mengenakan kemeja putih setengah dikancing. Rambut sedikit berantakan namun tetap memancarkan wibawa yang membuat siapapun sulit menolak pesonanya. Kirana menyodorkan cangkir kopi. Seperti kebiasaannya setiap pagi. "Kau pasti lembur lagi semalam. Wajahmu kelihatan lelah," katanya lembut. Arvino tersenyum samar, menerima cangkir itu. "Iya, proyeknya lumayan padat. Tapi begitu lihat kamu, rasanya capeknya hilang." Kirana tersipu, seperti istri yang masih jatuh cinta pada suaminya setelah bertahun-tahun menikah. Ia selalu percaya pada kata-kata itu. Percaya pada cinta yang mereka bangun bersama. Di matanya, Arvino adalah sosok ideal pria yang bekerja keras, setia, dan bertanggung jawab. Ia merasa beruntung, karena tidak semua perempuan mendapatkan pasangan seperti itu. Setelah sarapan, Arvino bergegas menyiapkan berkas-berkas di tas kerja. "Aku ada rapat pagi ini," ujarnya. "Mungkin pulangnya agak malam." Kirana hanya mengangguk. Sudah terbiasa dengan kesibukannya. "Baik, nanti aku titip makan malam lewat Mira saja, ya?" Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya Mira, asisten pribadi Arvino. Perempuan muda berwajah lembut yang sudah 2 tahun bekerja dengannya. Kirana mengenalnya cukup baik. Ia bahkan pernah beberapa kali makan siang bersama saat Arvino tak sempat menemaninya. Mira sopan, teratur, dan terlihat tulus. Kirana sering memujinya dalam hati, merasa lega karena suaminya punya asisten yang bisa diandalkan. Namun, saat Arvino melangkah keluar rumah pagi itu, entah mengapa ada sesuatu yang sedikit berbeda di matanya. Sekilas, Kirana melihat sorot yang tidak ia mengerti, seolah ada sesuatu yang disembunyikan, tapi terlalu halus untuk ditangkap. Ia mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya kelelahan kerja. Hari berjalan seperti biasa. Kirana pergi ke butik kecilnya di kawasan Senopati. Ia meninjau koleksi baru yang akan diluncurkan bulan depan, memberi instruksi pada tim desain. Butiknya semakin berkembang. Media mulai meliriknya. Pelanggan tetap bertambah. Semua itu adalah hasil kerja keras yang ia mulai dari nol, bahkan sebelum menikah. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, ia duduk di ruang desain dengan segelas teh melati di tangan. Di meja ada foto dirinya dan Arvino saat liburan di Kyoto 2 tahun lalu. Ia menatap foto itu lama, mengingat betapa bahagianya mereka dulu. Tangan Arvino menggenggam tangannya di tengah salju. Janji-janji manis yang diucapkan di antara dinginnya udara. Tapi beberapa bulan terakhir, kehangatan itu terasa menurun. Arvino sering pulang larut, kadang tidak sempat makan malam bersama. Awalnya Kirana tidak ingin berpikir macam-macam, tapi diam-diam ia mulai menghitung berapa malam Arvino benar-benar ada di rumah belakangan ini. Ia menulisnya di catatan kecil. Senin, rapat. Selasa, lembur. Kamis, dinas ke Bandung. Dan Mira. Mira selalu disebut di setiap alasan itu. Ketika malam datang, rumah terasa terlalu sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar dari ruang tamu. Kirana duduk sendirian di sofa, menatap layar ponselnya. Sudah pukul 11 malam, tapi belum ada kabar. Biasanya Arvino akan mengirim pesan singkat, tapi malam itu tidak. Ia mencoba menelpon, hanya terdengar nada sambung. Lalu pesan masuk. "Masih di kantor, jangan tunggu. Aku lembur sama tim."
Kirana menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi di sudut hatinya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ia membuka akun media sosial perusahaan Arvino, melihat unggahan terbaru. Di foto itu, tampak Arvino bersama beberapa stafnya menghadiri acara makan malam klien. Mira ada di sana duduk di samping Arvino, tersenyum. Bukan foto yang mencurigakan, tapi jarak di antara mereka terlalu dekat, terlalu nyaman untuk sekadar hubungan kerja. Kirana menutup ponsel, menatap langit-langit. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Ia percaya pada Arvino. Selalu percaya. Tapi entah kenapa malam itu, udara terasa berbeda. Ada sesuatu yang berat, menggantung di dada. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan datar. Kirana tetap tersenyum, tetap mengurus rumah, tetap menyambut Arvino seperti biasa. Namun di balik senyumnya, pikirannya terus bertanya-tanya. Saat Mira datang ke rumah untuk mengantar dokumen, Kirana memperhatikannya diam-diam. Mira tampak sopan seperti biasa, tapi ada kejanggalan kecil yang tak bisa dijelaskan. Caranya menghindari pandangan mata Kirana. Caranya menggenggam tas terlalu erat, bahkan senyumannya yang terasa kaku. Malamnya, Kirana berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulannya lama. Apakah ia terlalu bodoh karena mencurigai tanpa bukti? Atau terlalu polos karena mempercayai sepenuhnya? Ia mengingat kata-kata ibunya dulu. Percaya itu baik, tapi jangan sampai buta. Kirana tersenyum pahit. Ia ingin percaya, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada jarak yang tumbuh di antara dirinya dan Arvino. Jarak yang perlahan-lahan merobek kehangatan yang dulu mereka punya. Suatu malam, Arvino pulang lebih awal dari biasanya. Kirana senang, menyiapkan makan malam favoritnya, sup jamur dan ayam panggang. Mereka makan bersama, membicarakan hal-hal kecil seperti dulu. Tapi sepanjang makan, ponsel Arvino beberapa kali bergetar. Ia mencoba menutupinya, tapi Kirana sempat melihat sekilas nama yang muncul di layar. Mira S. Seketika jantungnya berdegup cepat, tapi ia tetap diam. Ia meneguk air dengan tenang, seolah tak melihat apapun. Ia tahu, kalau malam itu ia bertanya, jawaban Arvino hanya akan membuat hatinya lebih sakit. Malam itu ia tidur lebih dulu, pura-pura lelap ketika Arvino masuk ke kamar. Ia merasakan ranjang bergoyang perlahan. Lalu suara bisik Arvino di telepon di luar balkon. Lembut, tapi cukup jelas untuk membuat matanya terbuka. Nada suaranya yang hangat, yang dulu hanya untuk dirinya, kini terdengar untuk orang lain. Kirana menutup mata, menahan napas. Ia tidak menangis. Tidak malam itu. Ia hanya tahu, dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta, mulai retak tanpa suara. Dan di balik pintu kamar, Arvino masih berbisik pelan, suara yang menjadi bukti awal bahwa kebahagiaan yang selama ini Kirana jaga, mulai terancam runtuh. Pagi di rumah itu tidak lagi terasa sehangat dulu. Ada jeda di setiap percakapan. Ada diam di antara langkah yang biasanya disertai tawa ringan. Kirana mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Arvino menyembunyikan ponselnya setiap kali ada notifikasi masuk. Cara ia menjawab panggilan dengan nada terlalu lembut. Cara ia tersenyum samar lalu memalingkan wajah saat ditanya sesuatu yang sederhana. Ia tidak pernah menuduh. Tidak pernah menuntut. Ia hanya mengamati dalam diam yang menyakitkan. Setiap pagi, ia masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kini, tangan yang menyendok nasi terasa berat. Ia mendapati dirinya lebih sering terdiam di meja makan, memperhatikan wajah suaminya yang tampak sibuk membaca pesan di layar. Sesekali tersenyum kecil seolah berbicara dengan seseorang yang bukan dirinya. Kirana mencoba menenangkan hati. Ia tidak ingin jadi istri yang curigaan, tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan rasa takut yang mungkin tak beralasan. Tapi semakin ia mencoba menepis pikiran itu, semakin pikirannya menjeratnya dengan bayangan yang tak mau pergi. Suatu sore, saat Arvino berkata ia harus rapat mendadak di luar kota, Kirana menatap wajah suaminya lama. Rapat di Bandung, ya? Tanyanya pelan. Arvino terkejut sesaat, lalu mengangguk. Iya, cuma 2 hari. Jangan khawatir. Kirana tersenyum kecil. Mira ikut juga. Pertanyaan itu keluar begitu saja,
tanpa direncanakan. Arvino tampak kaku sepersekian detik, tapi kemudian tertawa ringan. Tentu saja. Dia kan asistenku. Semua berkas penting dia yang bawa. Kirana hanya mengangguk. Dalam hatinya ada desir aneh campuran antara perih dan ingin tahu. Malam itu, ketika Arvino sudah tertidur, ia membuka koper suaminya untuk memastikan semua perlengkapan siap. Di antara tumpukan kemeja rapi dan dasi, ia menemukan sebuah parfum wanita kecil dalam saku dalam jas. Bukan miliknya. Bukan merek yang pernah ia gunakan. Ia menatap botol mungil itu lama. Jari-jarinya gemetar. Aroma manisnya begitu khas, dan entah kenapa terasa asing sekaligus menyakitkan. Keesokan harinya, Kirana mengantar Arvino sampai depan rumah. Ia tersenyum, melambaikan tangan seperti istri yang baik. Dan ketika mobil hitam itu melaju meninggalkan halaman, dadanya terasa sesak. Bukan karena rindu, tapi karena firasat buruk yang entah dari mana datangnya. Hari-hari terasa panjang tanpa Arvino. Ia mencoba menyibukkan diri di butik, menghadiri pertemuan klien, meninjau produksi. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan Arvino dan Mira di kota lain, mungkin makan malam bersama, mungkin berbagi kamar hotel atas nama pekerjaan. Setiap kali bayangan itu muncul, Kirana menegakkan punggungnya dan menatap pantulan dirinya di cermin butik. Ia berkata dalam hati, "Jangan hancur dulu. Jangan sebelum kau tahu pasti." Malam ketiga, Arvino menelepon. Suaranya terdengar biasa, tenang, bahkan hangat. Ia berkata rapat berjalan lancar. Mungkin baru pulang besok sore. Tapi di belakang suaranya, Kirana mendengar sesuatu tawa perempuan samar, terlalu lembut untuk salah dengar. Hatinya berdegup cepat. Ia hampir bertanya, tapi bibirnya keluh. Setelah panggilan berakhir, ia duduk lama di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Tawa itu masih terngiang di kepala, menembus semua logika yang berusaha ia pegang. Ketika Arvino pulang keesokan harinya, Kirana menyambut seperti biasa. Ia memasakkan makanan kesukaan suaminya, menyiapkan meja dengan sempurna. Namun di antara senyum dan sapaan, matanya memerhatikan detail yang tak biasa: aroma parfum wanita yang samar di kemeja Arvino. Bukan parfum Kirana, bukan juga sabun hotel. Wangi itu sama seperti parfum kecil yang ia temukan di jas beberapa hari lalu. Ia menatapnya lama, tapi Arvino tidak menyadari. Lelaki itu sibuk bercerita tentang proyek, tentang klien yang sulit diatur, tentang betapa lelahnya ia. Kirana hanya mengangguk, menyimak setiap kata, menelan semuanya seperti racun yang harus ia telan tanpa ekspresi. Malam itu, setelah Arvino tertidur, Kirana membuka ponsel suaminya yang diletakkan di meja rias. Ia tahu ini salah, tapi dorongan di dadanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengetik pola sandi yang pernah ia lihat sekilas, dan layar terbuka. Pesan-pesan masuk tampak biasa, sampai ia melihat satu nama Mira S. Ia mengetuknya. Beberapa pesan muncul, singkat tapi cukup untuk mengguncang segalanya. "Sudah sampai hotel, Pak. Terima kasih untuk makan malamnya. Saya nggak akan lupa. Jangan khawatir, saya sudah minum obatnya." Kirana menatap layar itu lama. Tidak ada kata cinta, tidak ada pengakuan vulgar, tapi setiap kalimat terasa seperti belati yang menembus kulitnya perlahan. Ia menutup ponsel pelan, mengembalikannya ke tempat semula, lalu berdiri di depan jendela kamar. Hujan turun di luar, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh tanpa berusaha menyekanya. Keesokan paginya, ia tetap bersikap biasa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih tersenyum. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ada jarak yang kini tumbuh, jarak yang tidak bisa dijembatani oleh sekadar permintaan maaf atau alasan lembur. Ia berhenti menunggu pesan larut malam, berhenti memeriksa jam, berhenti berharap Arvino pulang cepat. Ia mulai belajar melepaskan, meski hatinya belum sepenuhnya sanggup. Beberapa hari kemudian, Mira datang ke rumah membawa dokumen pekerjaan. Kirana menyambutnya di ruang tamu, seperti biasa, tapi kali ini pandangannya tajam, mengamati setiap gerak tubuh perempuan itu. Mira tampak gugup,
Tangannya gemetar sedikit saat menyerahkan map. Ini laporan proyek minggu ini, Bu, katanya pelan. Kirana tersenyum kecil. Terima kasih. Kamu terlihat lelah. Mira, banyak pekerjaan, ya? Mira menunduk. Tidak berani menatap. Iya, Bu. Maaf kalau belakangan sering pulang malam. Pak Arvino banyak tugas. Tidak apa-apa, jawab Kirana lembut. Selama kalian bekerja dengan baik. Percakapan itu pendek, tapi cukup untuk menegaskan firasat Kirana. Ada kegugupan yang tidak bisa disembunyikan. Ada rasa bersalah yang melayang di udara, bahkan tanpa satu pun pengakuan. Saat Mira berpamitan, Kirana berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggung perempuan itu berjalan menuju mobil. Dalam hatinya ada sesuatu yang tumbuh bukan lagi kesedihan, melainkan semacam kesadaran dingin yang mulai membentuk tekad. Malamnya, Kirana menulis sesuatu di buku catatannya. Ia tidak menulis tentang perasaan, melainkan tentang rencana. Bukan balas dendam. Belum. Hanya catatan kecil. Ketika kepercayaan hancur, yang tersisa hanyalah pilihan untuk bertahan atau meninggalkan. Ia tahu, waktunya belum tiba. Ia masih ingin memastikan segalanya sebelum bertindak. Tapi dalam hatinya, suara halus yang dulu berbisik agar ia tetap percaya, kini perlahan-lahan mati. Hari-hari berikutnya berjalan dengan keheningan yang berat. Kirana mulai menjaga jarak, tapi tidak dengan kemarahan, lebih kepada ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi bertanya kemana Arvino pergi, tidak lagi memintanya pulang cepat. Ia hanya menatap dari jauh, membiarkan kebohongan itu tumbuh sendiri hingga akhirnya tumbang oleh beratnya sendiri. Dan di antara semua kesunyian itu, Kirana tahu satu hal, sesuatu sedang berubah, bukan hanya dalam rumah mereka, tapi dalam dirinya. Ia mulai belajar menjadi perempuan yang tidak lagi bergantung pada cinta untuk merasa utuh. Namun di sudut hati yang paling dalam, masih ada harapan kecil, harapan bahwa mungkin ia salah, bahwa mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Sebab, meski hatinya mulai retak, cinta itu belum sepenuhnya mati. Ia masih menggenggam sisa-sisanya, rapuh dan berdarah, berharap bahwa esok pagi, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi dalam diam malam yang panjang itu, Kirana tahu sesuatu sudah bergeser, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan baru saja reda sore itu. Udara di sekitar rumah Kirana terasa lembab, menyisakan aroma tanah basah dan bunga yang jatuh di teras. Langit berwarna abu-abu pucat, seolah ikut memantulkan suasana hati yang tak menentu. Kirana duduk di ruang tamu, menatap jendela besar yang masih berembun, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Ia baru pulang dari butik, dan tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Beberapa minggu terakhir, ketenangan rumah itu hanya menjadi selubung bagi kekosongan yang tumbuh di antara dirinya dan Arvino. Ia sudah berhenti menanyakan alasan, berhenti mencari kebenaran. Tapi entah kenapa hari itu, hatinya terasa gelisah sejak pagi. Ada firasat samar, sesuatu yang membuat napasnya berat tanpa sebab. Suara mobil berhenti di depan rumah memecah keheningan. Ia menoleh sekilas, mengira mungkin kurir atau tamu kerja Arvino. Tapi langkah-langkah yang terdengar setelahnya membuat jantungnya berdebar aneh. Perlahan ia bangkit, berjalan menuju pintu utama. Ketika pintu dibuka, waktu seolah berhenti. Di depan sana berdiri Mira, wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, tangan meremas tas di dada. Di belakangnya, Arvino berdiri, wajahnya datar, pandangannya menghindar dari tatapan Kirana. Dalam sekejap, hawa ruangan berubah dingin. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya tatapan yang membeku di antara ketiganya. Kirana berdiri kaku, jemarinya menggenggam gagang pintu begitu erat hingga buku jarinya memutih. "Ada apa?" Suaranya datar, tenang, tapi nadanya tajam seperti kaca yang siap pecah. Mira menunduk, bibirnya bergetar. Arvino sempat membuka mulut, tapi tidak jadi berbicara. Ia menatap Mira singkat, seolah menyuruh perempuan itu melanjutkan. Hening terasa begitu panjang sebelum akhirnya suara lirih itu keluar. "Bu, saya datang karena saya hamil." Kirana terpaku.
Kata itu bergema di kepalanya, seperti gema petir yang menghantam dinding dada. Ia mematung, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Apa? Mira menatap lantai. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya hamil. Dan anak ini, anak Pak Arvino. Waktu berhenti. Napas Kirana tercekat. Suara di sekelilingnya lenyap tak ada detik jam. Tak ada suara angin. Tak ada apa-apa. Hanya dentuman di dada yang begitu keras sampai membuat tubuhnya gemetar. Ia memalingkan wajah, menatap Arvino, mencari sanggahan, mencari penjelasan, mencari apapun yang bisa menyelamatkan sisa-sisa keyakinannya. Tapi Arvino hanya berdiri diam. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti pria yang sudah memutuskan sesuatu sebelum datang ke tempat ini. Aku akan bertanggung jawab, katanya pelan. Aku ingin menikahi Mira. Kirana menatapnya lama. Tatapannya kosong, tapi matanya bergetar. Suara hujan yang mulai turun kembali terdengar dari luar, menyatu dengan detak jantungnya yang kacau. Beberapa detik berlalu tanpa siapapun berbicara. Kirana menghela napas perlahan, mencoba berdiri tegak. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Jadi kalian datang ke rumah ini, katanya pelan tapi tegas. Untuk memberitahuku bahwa kau menghamili asistenmu, dan sekarang kau ingin aku menyetujui kau menikahinya. Arvino menunduk sedikit, tidak berani menatap langsung. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa biarkan dia sendirian. Aku harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kirana tersenyum miring. Pahit, kau menyebut pengkhianatanmu. Tanggung jawab? Kau pikir aku perempuan yang bisa kau minta izin seperti menambah daftar karyawan di kantor? Mira mulai menangis pelan. Tapi tangis itu tidak menggugah apapun dalam diri Kirana. Justru semakin ia melihat air mata itu, semakin hatinya kaku. Ia ingat semua malam sunyi yang ia lewati sendirian, semua telepon yang tak dijawab, semua tawa samar di seberang suara Arvino. Dan kini semuanya terjawab tidak dengan pengakuan, tapi dengan kenyataan yang berdiri di depan matanya. Kirana berjalan perlahan ke arah sofa, duduk dengan tenang. Ia tidak ingin berteriak, tidak ingin menangis di hadapan mereka. Suaranya pelan, tapi dingin. Seharusnya kau tidak perlu repot datang ke sini. Kau bisa langsung pergi bersama dia tanpa harus menghancurkan hatiku di ruang tamu ini. Arvino mencoba bicara, tapi Kirana mengangkat tangannya, menghentikan. Aku tidak mau dengar. Kau sudah memilih. Dan aku sudah melihat cukup banyak. Hening menyelimuti ruangan itu. Hanya suara rintik hujan di luar yang menjadi saksi bagaimana cinta berubah menjadi abu. Mira masih menunduk, menangis. Sementara Arvino hanya berdiri seperti pria yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dalam benak Kirana, potongan masa lalu berkelebat tawa mereka saat makan malam. Tangan Arvino yang dulu menggenggamnya saat hujan. Janji-janji yang terdengar suci tapi ternyata mudah dilanggar. Semua itu kini hanya kenangan yang hancur seperti kaca jatuh di lantai. Ia bangkit, menatap mereka dengan mata yang tak lagi berair. Keluar dari rumahku. Mira terisak. Tapi Arvino mencoba mendekat. Kirana, tolong dengarkan aku dulu. Keluar. Potong Kirana dingin. Kali ini lebih keras. Aku tidak mau ada siapapun di sini yang berani mempermalukan aku di rumahku sendiri. Suasana tegang. Arvino terpaku sesaat, lalu menarik tangan Mira pelan, menuntunnya keluar tanpa sepatah kata lagi. Pintu tertutup, dan saat suara mobil menjauh, Kirana berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa asing. Ia menatap sekeliling sofa, vas bunga, lukisan di dinding semuanya masih sama, tapi tak ada lagi kehangatan di dalamnya. Rumah itu, yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan gema keheningan yang menggigit. Ia berjalan pelan ke jendela, memandangi air hujan yang mengalir di kaca. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit yang terlalu besar untuk ditahan. Bibirnya bergetar, napasnya pendek, tapi air matanya tetap enggan jatuh. Ia seperti perempuan yang tubuhnya masih di sana, tapi jiwanya telah retak. Beberapa jam berlalu tanpa ia sadari. Lampu ruang tamu masih menyala. Teh di meja sudah dingin sepenuhnya.
Ia duduk kembali di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalanya. Kenapa harus Mira? Kenapa di rumah ini? Kenapa begitu tega? Namun di sela-sela keputusasaan itu, muncul sesuatu yang lain. Bukan amarah, bukan juga kebencian, tapi sebuah kesadaran dingin yang menusuk bahwa mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini justru awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, Kirana akhirnya menangis. Tapi bukan tangis histeris yang memohon, melainkan tangis perempuan yang tahu segalanya sudah berakhir. Ia menangis dalam diam, membiarkan air matanya jatuh ke lantai tanpa suara. Setiap tetesnya membawa pergi cinta yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Dan di tengah isak itu, perlahan ia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari nanti, ia akan berdiri lagi. Ia akan membuktikan bahwa perempuan yang dikhianati bukan berarti kalah. Bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Dan bahwa pada akhirnya, mereka yang meremehkannya akan tahu arti kehilangan yang sebenarnya. Hujan di luar terus turun, seolah ikut membersihkan segalanya. Dan di ruang tamu yang sunyi itu, seorang perempuan bernama Kirana Anindita mulai menulis ulang takdirnya dimulai dari kehancuran yang baru saja menghantam hatinya. Malam itu terasa begitu panjang. Langit hitam menggantung di atas atap rumah, seperti tirai berat yang menutup segala cahaya. Kirana duduk di ranjangnya, menatap kosong ke arah meja rias. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi bukan karena lemah melainkan karena ia terlalu lama menahan tangis yang tak ingin ia lepaskan di depan siapapun. Kamar yang dulu menjadi tempat penuh kenangan kini terasa asing. Aroma parfum Arvino masih samar tercium di udara. Sepotong kemeja milik pria itu tergantung di belakang pintu, seperti sisa keberadaan yang belum sempat disingkirkan. Kirana memandanginya lama, lalu perlahan bangkit dan meraihnya. Tangannya gemetar ketika kain itu menyentuh kulitnya. Ia mendekatkannya ke wajah, menarik napas panjang, dan untuk sesaat ia bisa mendengar lagi tawa Arvino, bisa melihat senyum hangat yang dulu selalu membuatnya tenang. Tapi kini, semua itu hanya jadi ilusi. Dengan gerakan perlahan, ia melipat kemeja itu, lalu memasukkannya ke dalam koper kecil di sudut kamar. Satu demi satu, ia mulai memindahkan benda-benda yang mengingatkannya pada masa lalu, foto pernikahan, hadiah ulang tahun, surat-surat lama. Semuanya ia kumpulkan tanpa air mata, tanpa kata. Hanya diam. Setiap benda yang masuk ke koper seperti menutup satu lembar bab dalam hidupnya. Ia tidak tahu akan pergi kemana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang telah dijadikan saksi pengkhianatan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Kirana masih belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit malam melalui jendela. Di luar sana, hujan sudah reda, tapi aroma basahnya masih terasa pekat. Pikirannya melayang pada semua yang terjadi pada Arvino yang datang dengan wajah tanpa rasa bersalah, pada Mira yang berdiri dengan tangan di perutnya, pada dirinya sendiri yang hanya bisa membeku. Ia memutar ulang kejadian itu ratusan kali di kepalanya, berharap ada bagian yang salah, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali ia menutup mata, wajah mereka selalu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Perlahan, Kirana merasakan perih di dadanya berubah bentuk. Bukan lagi sekadar luka, melainkan kemarahan yang tenang. Ia mulai sadar, selama ini ia terlalu banyak memaafkan. Terlalu sering menunggu. Terlalu sering berharap Arvino akan kembali menjadi sosok yang dulu ia cintai. Tapi kini, harapan itu telah mati. Yang tersisa hanya harga diri. Pagi menyapa dengan cahaya kelabu. Matahari bersembunyi di balik awan, seolah ikut enggan menyinari hari itu. Kirana berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak berbeda, ada ketegasan yang baru di sana, ada ketenangan yang tajam. Ia mengambil sisir, merapikan rambutnya dengan perlahan, lalu memakai pakaian sederhana. Ia turun ke dapur, menyalakan kompor, menyiapkan kopi. Suara air mendidih terdengar lembut, kontras dengan kekacauan yang masih bergemuruh di dalam hatinya. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai tumbuh, keinginan untuk memegang kendali atas hidupnya sendiri. Siang menjelang, dan seperti biasa, Arvino pulang dari kantor.
Seolah tak terjadi apa-apa. Ia masuk rumah dengan langkah santai, membuka jasnya, menaruh tas di meja. Kirana memperhatikannya dari ruang makan, tanpa ekspresi. Pria itu menatap sekilas, seolah ingin berbicara, tapi Kirana memalingkan wajah. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi dingin, melainkan padat, seperti udara yang menyesakan. Arvino mencoba tersenyum, tapi gagal. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi hanya untuk memecah sunyi. Namun Kirana tahu, pria itu gugup. Ia tahu Arvino ingin bicara, tapi takut pada reaksi yang mungkin ia terima. Kirana berjalan perlahan ke arah meja tamu. Di tangannya ada map coklat yang sudah disiapkannya sejak pagi. Ia meletakkannya di atas meja tanpa suara. Ini surat dari pengacara, ucapnya datar. Arvino menoleh cepat. Matanya melebar. Apa ini? Gugatan cerai, jawab Kirana singkat. Ruangan mendadak terasa beku. Arvino menatapnya tak percaya. Kirana, kamu serius? Kirana menatapnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Kau pikir aku masih bisa hidup bersama pria yang mengkhianatiku di depan mataku sendiri? Arvino terdiam. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Kirana menatapnya lama. Aku tidak akan memohon. Tidak akan menangis lagi. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku. Ia berdiri tegak, penuh wibawa, seperti perempuan yang akhirnya sadar bahwa dirinya lebih berharga dari cinta yang rusak. Arvino menunduk. Wajahnya tegang. Ia tidak menyangka Kirana akan secepat itu mengambil keputusan. Kirana, aku salah. Tapi tolong beri aku waktu. Waktu untuk apa? Potong Kirana dingin. Untuk membuatku percaya lagi? Untuk membiarkanku menonton kau hidup bahagia dengan perempuan lain sementara aku menua dalam penyesalan? Ia menarik napas panjang. Tidak, Arvino. Kesempatanmu sudah berakhir. Arvino terdiam lama. Ia tahu kata-kata itu bukan ancaman, tapi keputusan. Dan keputusan dari perempuan seperti Kirana bukan sesuatu yang bisa digoyahkan dengan permintaan maaf. Hari itu, rumah mereka menjadi saksi bagaimana sebuah pernikahan yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Tapi anehnya, Kirana tidak lagi merasa lemah. Ia justru merasa ringan. Seperti beban yang selama ini menindih dadanya perlahan terangkat. Malam menjelang lagi. Kirana menatap langit dari balkon kamarnya. Meneguk angin malam yang dingin. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip samar, dan ia sadar dunia tidak berhenti hanya karena hatinya hancur. Mungkin, ia akan menangis lagi besok. Mungkin ia akan merasa kosong beberapa waktu ke depan. Tapi ia tahu satu hal, tidak ada luka yang abadi. Ia akan sembuh. Dan ketika saat itu tiba, Arvino dan Mira akan menyadari bahwa kehilangan perempuan sepertinya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kirana memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit. Untuk merebut kembali semua yang pernah diremehkan. Untuk menunjukkan bahwa pengkhianatan yang menghancurkannya hari ini hanyalah awal dari kebangkitannya esok hari. Dan ketika fajar tiba, ia akan mulai menulis ulang hidupnya tanpa Arvino, tanpa luka, tanpa penyesalan. Malam itu, dalam keheningan rumah yang mulai kosong, Kirana tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum pahit, tapi jujur. Senyum seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Hari perpisahan datang lebih cepat dari yang Kirana bayangkan. Pagi itu, langit tampak cerah. Tetapi di dalam hatinya masih tersisa awan kelabu yang menutup cahaya. Udara di rumah terasa ganjil terlalu hening, terlalu rapi, seolah tempat itu menahan napas, menunggu seseorang benar-benar pergi. Kirana berdiri di tengah ruang tamu, menatap koper yang telah tertata rapi di sisi sofa. Di dalamnya, hanya ada pakaian, beberapa dokumen penting, dan foto lama yang tak tega ia buang. Sisanya, ia biarkan tertinggal sebab sebagian benda di rumah ini bukan lagi miliknya, melainkan kenangan yang ingin ia kubur. Semalam, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di balkon, menatap bulan yang tertutup awan. Dalam kesunyian itu, ia berbicara dengan dirinya sendiri tentang kesalahan,
tentang cinta, tentang harga diri. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus menghapus diri sendiri untuk bertahan di sisinya. Dan kini, saat fajar tiba, ia siap menutup bab lama yang telah terlalu lama membelenggunya. Arvino berdiri di depan pintu ketika Kirana turun membawa koper. Wajah pria itu tampak lelah. Matanya merah seperti kurang tidur. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba menatap Kirana. Tapi perempuan itu tidak memberikan ruang untuk percakapan apapun. Suasana pagi terasa berat. Hanya ada suara burung di kejauhan dan langkah sepatu Kirana di lantai marmer yang dingin. Aku sudah minta pengacara untuk mengurus semuanya, ucap Kirana pelan tanpa menatapnya. Kau akan menerima surat resmi minggu depan. Arvino tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap perempuan yang dulu ia banggakan. Kini begitu jauh bahkan ketika jaraknya hanya beberapa langkah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi setiap kata terasa sia-sia. Kirana menoleh sekilas, dan di matanya tidak ada lagi luka yang terlihat, hanya ketegasan yang tenang. Aku tidak membencimu, Arvino. Aku hanya berhenti memperjuangkan sesuatu yang tidak ingin diperjuangkan bersamaku. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada teriakan apapun. Arvino menunduk. Suaranya parau. Aku menyesal. Kirana menatapnya sebentar, kemudian berkata lirih. Penyesalan tidak pernah mengubah masa lalu. Ia melangkah melewatinya tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan. Pintu rumah terbuka. Udara pagi menyambutnya dengan sejuk. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap halaman yang dulu sering ia rawat sendiri. Di sana, bunga mawar merah yang pernah mereka tanam bersama kini mekar sempurna. Ironis, sesuatu yang mereka tanam bersama justru tumbuh paling indah ketika hubungan mereka telah mati. Kirana menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Mobil yang menjemputnya sudah menunggu di depan gerbang. Ia tidak menoleh lagi ketika pintu tertutup di belakangnya karena ia tahu, sekali ia menoleh, mungkin hatinya akan goyah. Dan kali ini, ia tidak boleh lemah. Sepanjang perjalanan, Kirana diam. Ia duduk di kursi belakang, memandangi jalanan kota yang ia kenal begitu baik. Setiap sudut, setiap toko, setiap lampu jalan menyimpan cerita masa lalu. Tapi kini, semuanya terasa seperti bayangan sesuatu yang ia lihat tapi tak lagi bisa disentuh. Sesekali, ia memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Tidak lagi deras. Hanya beberapa tetes yang keluar karena rindu yang tak tahu hendak diarahkan kemana. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana milik sahabat lamanya, Rania, yang sudah tahu sebagian cerita. Rania menyambutnya dengan pelukan tanpa banyak tanya. Pelukan yang hangat, tapi juga penuh empati yang diam. Kirana membalasnya dengan tenang, dan di dalam dekap itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa aman. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kirana mencoba beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh dari kemewahan. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi pelayanan, tidak ada lagi seseorang yang ia tunggu pulang. Yang ada hanya dirinya sendiri, meja kecil di sudut kamar, dan segelas kopi setiap pagi. Tapi anehnya, di tengah kesederhanaan itu, ia mulai merasakan kedamaian kecil yang dulu hilang. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Ia mulai menulis kembali sesuatu yang dulu ia tinggalkan ketika menikah. Tulisannya berisi potongan-potongan pikirannya, kadang berupa cerita, kadang hanya renungan tentang kehilangan dan kebangkitan. Kata-kata menjadi tempat ia menumpahkan luka tanpa harus memamerkan kesedihan. Rania sering memperhatikannya dari kejauhan, kagum pada keteguhan sahabatnya itu. Ia tahu Kirana masih terluka. Tapi ia juga tahu perempuan itu tidak akan selamanya terpuruk. Luka mungkin masih menempel. Tapi kini Kirana sudah tahu bagaimana cara menatapnya tanpa hancur lagi. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa kosong, Arvino mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Setiap ruangan sunyi, setiap makan malam terasa hambar. Bahkan tawa Mira yang dulunya terdengar manja kini membuatnya muak. Ia mulai melihat perbedaan besar antara kenyamanan semu dan ketulusan yang dulu pernah ia miliki bersama Kirana. Tapi nasi sudah menjadi bubur.
Kirana tidak lagi bisa dijangkau dengan permintaan maaf atau penyesalan. Hari-hari berganti menjadi minggu. Gugatan cerai berjalan cepat karena Kirana menyiapkan segalanya dengan teliti. Ia memastikan semua harta yang secara hukum menjadi haknya tetap berada dalam genggamannya. Ia tidak melakukan itu karena tamak, melainkan karena keadilan. Ia tidak mau dibiarkan tanpa apapun setelah memberikan segalanya selama bertahun-tahun. Di ruang sidang, ketika hakim mengetukkan palu terakhir kali, Kirana menatap lurus ke depan. Tidak menangis, tidak tersenyum. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang menggelegak, bukan kebencian, melainkan rasa lega. Perkawinannya telah berakhir, tapi hidupnya baru saja dimulai. Setelah sidang selesai, ia berjalan keluar gedung pengadilan sendirian. Udara siang terasa panas, tapi di dalam hatinya justru dingin dan tenang. Ia berhenti di tangga depan, menatap langit biru, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bebas dari belenggu yang selama ini menahannya. Di malam yang sama, Kirana duduk di balkon rumah Rania sambil menatap bintang. Angin membawa aroma malam yang lembut, membuat matanya terasa berat. Tapi sebelum ia menutupnya, pikirannya kembali pada satu hal, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tahu kapan harus pergi. Dan malam itu, ia tahu bahwa kepergiannya adalah bentuk cinta terbesar bukan kepada Arvino, tapi kepada dirinya sendiri. Ia menatap ke langit, mengucapkan doa pelan. Bukan doa untuk membalas, bukan pula untuk memohon. Hanya doa sederhana, agar suatu hari nanti, ia bisa benar-benar lupa rasanya dikhianati. Dan di antara bintang-bintang itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbisik lembut. Kamu sudah cukup, Kirana. Malam berlalu dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kirana tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidak lagi dibayangi wajah siapapun. Tidak ada lagi bayangan rumah besar. Tidak ada lagi tangisan yang tertahan. Hanya keheningan dan kelegaan yang utuh. Esok paginya, matahari terbit dengan indah di ufuk timur. Kirana membuka jendela, membiarkan sinarnya masuk ke dalam kamar. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak berbeda, tidak lagi murung, tapi berani. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Akan ada perjuangan panjang di depan merebut hak, memulai dari nol, membangun kembali kehidupan. Tapi kali ini, ia tidak takut. Karena dari puing-puing hatinya yang remuk, ia telah membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Dan di pagi yang baru itu, Kirana tersenyum tulus. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya, perempuan yang pernah jatuh, namun memilih untuk berdiri lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian itu resmi disahkan. Musim berganti, dan bersama waktu yang terus berjalan, luka di hati Kirana mulai sembuh pelan-pelan. Hidupnya tidak lagi dibayangi oleh masa lalu yang gelap. Ia belajar menikmati kesendirian, belajar mengenali dirinya lagi, dan belajar mencintai ulang perempuan yang dulu terlalu sibuk mencintai orang lain hingga lupa mencintai dirinya sendiri. Rania sering memandang sahabatnya itu dengan kagum. Dalam waktu singkat, Kirana berubah dari perempuan yang hancur menjadi sosok yang tenang dan tegas. Wajahnya kini lebih bersinar, tatapannya tajam, senyumnya tidak lagi menyembunyikan luka. Ia sudah mulai bekerja kembali, membuka usaha konsultan desain interior kecil di rumah Rania. Dari proyek sederhana, perlahan kliennya bertambah. Ia bekerja dengan ketelitian dan cita rasa yang luar biasa. Kirana memang bukan tipe yang membalas dengan amarah. Ia tahu dendam tak akan pernah memulihkan apapun. Tapi ia juga tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Ia ingin membuktikan sesuatu bukan hanya pada Arvino, tapi juga pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri lebih tinggi setelah dihancurkan. Suatu pagi, Kirana duduk di meja kerja dengan laptop di depannya, memandangi email masuk dari seorang klien baru. Nama perusahaan itu membuatnya terdiam sejenak. AV Group, perusahaan milik Arvino. Ia menarik napas panjang, bibirnya perlahan tersenyum samar. Ternyata dunia memang sempit. Tanpa ragu, ia membuka email itu. Isinya, permintaan kerja sama proyek renovasi kantor cabang mereka.
Kirana tahu betul siapa yang akan menandatangani kontrak itu di akhir. Ia tahu, ini bukan kebetulan tapi kesempatan yang datang dengan caranya sendiri. Malamnya, Kirana menatap cermin kamar sambil menyisir rambut. Ia menatap dirinya sendiri, memantapkan hati. Bukan untuk membalas dendam dengan cara kejam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Ia tak akan menjatuhkan mereka dengan tangan kotor cukup dengan keberhasilannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia datang ke kantor AV Group dengan busana sederhana tapi elegan. Gaun abu-abu lembut, rambut disanggul rapi, langkahnya tenang tapi mantap. Para staf memandanginya dengan rasa hormat tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Arvino duduk di ujung meja bersama beberapa direktur. Pandangan mereka bertemu sesaat yang panjang, hening, tapi mengguncang. Arvino tampak terkejut, bahkan kehilangan kata. Kirana tersenyum tipis dan menyapa profesional. Selamat pagi. Saya Kirana Anindita, konsultan desain yang akan menangani proyek renovasi ini. Nada suaranya tenang, penuh percaya diri, seolah tidak pernah ada masa lalu di antara mereka. Rapat berlangsung dingin tapi profesional. Kirana berbicara dengan bahasa bisnis yang lugas dan penuh kendali. Setiap penjelasannya disampaikan dengan keanggunan yang tidak bisa dipelajari, karena itu adalah hasil dari luka yang disublimkan menjadi kekuatan. Sementara Arvino duduk diam, menatapnya dengan pandangan campur aduk, kagum, bersalah, dan takut. Ketika rapat berakhir, Kirana menutup laptopnya, menatap Arvino sekilas. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan pastikan proyek ini berjalan lancar. Lalu ia berdiri dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya meninggalkan aroma wangi lembut yang tertinggal di udara, dan di balik punggungnya, Arvino hanya bisa terdiam. Ia sadar, perempuan yang dulu ia sakiti kini telah berubah menjadi sosok yang bahkan tak lagi bisa ia jangkau. Sejak hari itu, Kirana kembali ke kehidupannya dengan fokus baru. Proyek demi proyek ia tangani dengan sempurna. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di kalangan bisnis dan properti. Artikel-artikel tentang karyanya mulai muncul di majalah interior, dan ia sering diundang menjadi pembicara di seminar desain. Kirana tak lagi dikenal sebagai mantan istri seorang pengusaha, tapi sebagai Kirana Anindita, perempuan yang sukses dengan kekuatan dan kelasnya sendiri. Namun di sisi lain, roda kehidupan berputar dengan adil. Arvino mulai merasakan kejatuhannya. Setelah ia memutuskan menikahi Mira, kehidupannya berubah. Mira, yang dulu tampak lembut dan penurut, kini sering menuntut lebih. Kehamilannya membuatnya semakin mudah marah dan merasa berhak atas segalanya. Arvino mulai kehilangan fokus pada pekerjaan, dan perusahaannya perlahan mengalami penurunan. Beberapa klien besar menarik diri karena kebijakan yang salah ia ambil. Kirana mendengar kabar itu dari Rania, tapi ia hanya tersenyum tenang. Tidak ada kepuasan berlebihan, tidak ada tawa kemenangan. Ia hanya menganggap semuanya sebagai keseimbangan alam, sesuatu yang datang sendiri tanpa perlu ia rencanakan. Namun, bukan berarti ia benar-benar membiarkan semuanya begitu saja. Dalam diam, Kirana tahu kapan harus menekan. Ia memiliki beberapa saham kecil di anak perusahaan AV Group yang dulu ia bantu kembangkan bersama Arvino. Saat harga saham turun, ia membeli lebih banyak dengan nama perusahaannya yang baru. Pelan-pelan, tanpa disadari Arvino, sebagian kepemilikan bisnis itu kembali berada di tangan Kirana. Rania, yang tahu strategi sahabatnya itu, sempat menatapnya kagum. "Kamu benar-benar tenang, tapi menusuk dengan indah," katanya suatu malam. Kirana tersenyum kecil sambil menatap lampu kota dari balkon. "Aku tidak ingin membalas dendam dengan luka. Aku hanya ingin menempatkan segalanya di tempat yang semestinya." Hari demi hari berjalan, dan hidup Kirana semakin mapan. Ia pindah ke apartemen mewah di pusat kota, bukan karena ingin pamer, tapi karena ia ingin memulai segalanya dari ruang yang benar-benar baru. Apartemen itu penuh cahaya, dengan jendela besar yang menghadap ke langit biru. Setiap pagi, ia menyalakan musik lembut, menyeduh kopi, dan menulis jurnalnya. Tidak ada lagi air mata.
Tidak ada lagi rasa kehilangan. Hanya ketenangan dan keyakinan bahwa ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Sementara itu, Arvino mulai kehilangan semuanya satu persatu. Proyek-proyek besar gagal. Mira melahirkan namun kemudian jatuh sakit karena stres. Dan keuangan mereka kacau. Rumah besar yang dulu penuh kemewahan mulai dijual untuk menutup utang. Karma tidak datang dengan suara keras, tapi dengan langkah pelan yang pasti. Suatu sore, Kirana mendapat undangan dari asosiasi bisnis untuk menghadiri gala dinner tahunan. Ia datang dengan gaun hitam panjang yang sederhana tapi anggun. Di ruangan besar penuh cahaya itu, semua mata tertuju padanya. Ia bukan hanya cantik, ia memancarkan kekuatan yang lahir dari luka yang disembuhkan dengan martabat. Di tengah acara, pandangannya bertemu dengan Arvino yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu tampak berbeda, lebih tua, lebih lelah. Matanya kehilangan cahaya yang dulu ia kenal. Mira tak ada di sisinya. Untuk sesaat, waktu berhenti lagi. Tapi kali ini, Kirana tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada rindu. Hanya ketenangan yang dalam. Ia mengangkat gelas anggurnya sedikit, sebagai salam halus yang penuh makna. Arvino membalas dengan senyum getir, senyum pria yang akhirnya menyadari bahwa kehilangan perempuan sepertinya adalah bentuk hukuman paling halus yang bisa diterima seorang pengkhianat. Kirana meneguk minumannya pelan. Matanya menatap jauh ke depan. Malam itu, di tengah keramaian, ia tahu satu hal. Balas dendam yang paling elegan bukan menghancurkan orang lain, tapi membangun diri sendiri sampai mereka yang menyakitimu harus menunduk melihatmu bersinar. Dan di bawah cahaya lampu kristal yang memantulkan senyum lembutnya, Kirana Anindita akhirnya benar-benar menang tanpa pernah mengotori tangannya. Waktu memang tidak pernah berlari, tapi ia juga tidak pernah berhenti. Dalam diam, ia menyaring segalanya: cinta, kebohongan, keserakahan, bahkan penyesalan. Semua akan sampai pada titik akhirnya masing-masing, dan untuk Arvino serta Mira, titik itu kini datang lebih cepat dari yang mereka sangka. Setelah gala malam itu, kehidupan mereka seperti menurun drastis. Perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan Arvino mengalami krisis likuiditas. Investor mulai menarik diri, proyek besar dibatalkan satu persatu, dan berita tentang kejatuhan AV Group menjadi bahan gosip bisnis yang ramai dibicarakan di media. Arvino mencoba bertahan, menolak kenyataan bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang dulu ia abaikan kini tumbuh menjadi jurang besar yang menelannya hidup-hidup. Di rumah besar yang dulu penuh tawa dan pesta, kini hanya tersisa keheningan yang berat. Dinding marmer itu terasa dingin, dan lantai mewah yang dulu berkilau kini tak lagi memantulkan kebanggaan. Mira sering duduk di ruang tamu dengan wajah letih, rambut acak-acakan, dan mata kosong. Bayi mereka menangis di kamar atas, sementara suara Arvino terdengar dari ruang kerja, berbicara dengan nada keras kepada orang-orang yang tak lagi mau bekerja dengannya. Hari demi hari, situasi semakin memburuk. Bank menolak memperpanjang kredit, kontrak bisnis dibatalkan, dan aset perusahaan disita. Mira yang terbiasa hidup dengan kemewahan mulai tak tahan. Ia sering meledak dalam kemarahan yang tak terkendali. "Semua ini salahmu," teriaknya suatu malam. "Kalau saja kamu tidak terlalu sibuk memikirkan perempuan itu, semua ini tidak akan terjadi." Arvino hanya terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa di antara semua kesalahannya, nama Kirana memang masih menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, yang muncul bukan wajah pengusaha sukses yang dulu ia banggakan, tapi bayangan seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa arah. Rumah besar itu akhirnya dijual. Mereka pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota, dan dengan berat hati, Arvino menjual mobil mewahnya. Mira menangis ketika harus berkemas. Semua gaun mahal, perhiasan, dan foto-foto mereka saat masih berbahagia dibuangnya ke dalam kardus, seolah ingin menghapus jejak masa lalu. Tapi yang tersisa justru rasa sesak karena kenyataan baru yang begitu asing dan dingin. Arvino mencoba memulai bisnis kecil, tapi semua usahanya gagal. Nama baiknya sudah rusak, dan banyak orang tak lagi percaya padanya. Mira semakin sering murung, kadang menangis, kadang marah tanpa alasan. Di malam yang sunyi,
Arvino sering duduk di teras, menatap langit gelap dan mengingat Kirana. Ia ingat bagaimana perempuan itu dulu selalu menyiapkan kopi untuknya setiap pagi, bagaimana Kirana sabar mendengarkan keluhannya, bagaimana ia tersenyum bahkan ketika lelah. Kini, setelah semua berlalu, ia sadar rumah yang sebenarnya bukan terbuat dari tembok dan atap, tapi dari seseorang yang mencintai dengan tulus. Dan rumah itu sudah ia hancurkan sendiri. Sementara itu, kehidupan Kirana justru melangkah semakin jauh. Ia baru saja menandatangani kontrak besar dengan perusahaan asing untuk proyek desain hotel mewah di Bali. Setiap hari ia bekerja keras, tapi tanpa tekanan. Senyumnya tenang, langkahnya ringan, dan matanya selalu penuh cahaya. Orang-orang di sekitarnya mengagumi bukan hanya karena bakatnya, tapi karena sikapnya elegan, tegas, tapi tetap hangat. Ia tak pernah membicarakan masa lalunya. Namun semua orang tahu bahwa dari tatapan matanya yang dalam, ia pernah melewati badai besar. Suatu hari, ia menerima kabar dari Rania. Vin dan Mira, mereka bangkrut total. Ucap Rania pelan saat mereka makan siang di kafe langganan. Kirana hanya meletakkan sendoknya perlahan, menatap keluar jendela. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Aku sudah mendengar sedikit, jawabnya tenang. Aku hanya berharap mereka belajar dari semua itu. Rania menatapnya heran. Kamu tidak merasa lega sedikit pun? Kirana tersenyum samar. Aku sudah lama melepaskan mereka, Ran. Kadang balasan terbaik bukan kehancuran mereka, tapi ketenangan yang akhirnya kumiliki. Malamnya, Kirana duduk di balkon apartemennya, menatap langit kota yang dipenuhi bintang. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan, lampu-lampu berkelip, suara mobil bersahutan. Ia mengingat masa lalu sekilas, tapi tak lagi dengan getir. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari melihat orang lain menderita, tapi dari keberanian untuk tidak lagi peduli pada mereka yang pernah melukai. Beberapa minggu kemudian, Kirana diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan yang diadakan oleh komunitas bisnis lokal. Tak disangka, di antara peserta yang hadir, ada Arvino. Ia duduk di barisan belakang, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Saat Kirana naik ke panggung dan mulai berbicara tentang perjalanan hidup ini, tentang kegagalan, kehilangan, dan kebangkitan, mata Arvino berkaca-kaca. Kirana tidak menyebut namanya, tidak menyinggung apapun tentang masa lalu mereka. Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti menampar hatinya pelan tapi dalam. Kadang hidup menguji kita bukan untuk menjatuhkan, ujar Kirana di akhir pidatonya, tapi untuk memastikan kita punya cukup kekuatan untuk berdiri lagi dengan cara yang lebih bermartabat. Semua orang bertepuk tangan. Arvino hanya menunduk. Ia tahu, kata-kata itu bukan untuknya, tapi entah mengapa terasa seperti pesan yang ditulis langsung oleh takdir untuk dirinya sendiri. Setelah acara selesai, Arvino mencoba menghampiri Kirana di luar gedung. Ia sempat ragu, berdiri di antara kerumunan, namun akhirnya memberanikan diri. Kirana, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kirana menoleh perlahan, matanya tenang, tidak terkejut, tidak juga lembut. Hanya tatapan yang sudah berdamai dengan semua luka. Aku hanya ingin bilang, maaf, ucap Arvino. Aku menghancurkan segalanya, dan sekarang aku tahu rasanya kehilangan. Kirana menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Vin. Bukan untukmu, tapi untukku sendiri. Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan pria yang dulu pernah menjadi seluruh dunianya, kini hanya bayangan yang nyaris tak berarti. Arvino berdiri di sana cukup lama, menatap punggungnya yang menjauh. Dalam diam, ia sadar bahwa kehilangan yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika kita masih di tempat yang sama dan orang itu sudah jauh melangkah terlalu jauh untuk dikejar. Malam itu, Arvino pulang ke rumah kecilnya. Di sana, Mira duduk di lantai sambil menangis karena tagihan rumah sakit bayi mereka belum terbayar. Ia mencoba menenangkan, tapi tak ada kata-kata yang mampu memperbaiki apapun. Rumah itu kini hanya berisi gema-gema dari cinta yang gagal, keserakahan yang menghancurkan, dan penyesalan yang tak akan pernah bisa dihapus.
Sedangkan di sisi lain kota, Kirana menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kini tampak berbeda, lebih kuat, lebih damai. Ia menyentuh kalung kecil di lehernya. Hadiah dari Rania bertuliskan satu kata. Bangkit. Kirana tersenyum tipis. Ia tahu, hidup belum selesai. Tapi ia sudah menang dalam peperangan terbesarnya. Karena pada akhirnya, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk kehancuran besar. Kadang, keadilan hanya berupa satu hal kecil. Melihat orang yang pernah menghancurkanmu kini belajar hidup tanpa kehadiranmu dan kamu, berdiri jauh di atas, tak lagi menoleh ke belakang. Waktu berjalan tanpa suara, namun meninggalkan jejak di setiap langkah. Musim hujan kembali datang, dan bagi Kirana, aroma tanah basah kini tak lagi membawa kenangan sedih. Ia telah belajar menikmati rintiknya sebagai tanda kehidupan, bukan kesedihan. Hari-harinya kini diisi dengan kesibukan, perjalanan, dan proyek-proyek besar yang membuat namanya kian dikenal di dunia arsitektur. Suatu pagi, ia berangkat ke Bandung untuk menghadiri acara amal pembangunan rumah singgah bagi anak-anak yatim. Proyek itu merupakan kerjasama antara yayasan sosial dan perusahaan besar yang mempercayakan desainnya pada Kirana. Ia menyukai kegiatan semacam ini bukan hanya karena profesinya, tetapi karena setiap kali ia merancang tempat bagi orang-orang yang membutuhkan, ia seperti sedang menata ulang bagian dirinya yang dulu pernah hancur. Udara di kota itu sejuk, langitnya abu-abu muda, dan gerimis turun lembut di atas kaca mobil yang ia tumpangi. Kirana mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa banyak riasan, tapi tetap memancarkan wibawa yang tenang. Ia tiba di lokasi acara, disambut oleh panitia dengan penuh hormat. Anak-anak di sekitar berlarian dengan tawa riang, dan Kirana tersenyum melihatnya. Dalam hati ia berkata, inilah yang disebut kehidupan yang sesungguhnya, memberi tanpa kehilangan diri. Acara berlangsung dengan lancar. Ada sambutan, pembagian donasi, dan sesi interaksi bersama warga. Kirana berbincang dengan beberapa pengusaha lokal, membicarakan peluang kolaborasi sosial. Namun ketika acara hampir usai, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang membuat langkahnya berhenti. Di seberang lapangan, berdiri seorang pria dengan pakaian kusam, memegang tangan anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Pria itu tampak lebih tua, wajahnya tirus, rambutnya beruban di sisi pelipis. Kirana mengenali siluet itu bahkan sebelum pikirannya sempat menolak kenyataan Arvino. Waktu seakan berhenti sesaat. Ia menatapnya lama, tanpa ekspresi. Bukan karena masih menyimpan dendam, tapi karena antara mereka kini ada jurang yang begitu lebar. Jurang yang dibangun oleh luka dan waktu. Arvino juga melihatnya. Tatapannya terperangah, seperti tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia menggenggam tangan anak kecil itu lebih erat, seolah berusaha mencari kekuatan dari sesuatu yang masih ia punya. Kirana menatap anak itu, laki-laki kecil dengan wajah polos, tapi matanya, entah kenapa, mengingatkannya pada masa lalu yang samar. Ia tahu siapa anak itu, dan anehnya, tidak ada rasa benci yang muncul. Mereka saling diam cukup lama sebelum akhirnya Kirana melangkah mendekat. Langkahnya tenang, elegan, seperti perempuan yang sudah sepenuhnya berdamai. Arvino, sapanya pelan, suaranya lembut tapi berwibawa. Arvino mengangguk canggung. Kirana, lama tak bertemu. Kirana menatapnya dari dekat. Wajah Arvino kini bukan lagi wajah pria yang sombong dan penuh percaya diri, melainkan wajah seseorang yang telah dipukul keras oleh kehidupan. Pakaian yang lusuh, tangan kasar, dan mata yang kehilangan cahaya. "Bagaimana kabarmu?" tanya Kirana. Nada suaranya datar tapi sopan. Arvino menunduk. Masih mencoba bertahan," katanya pelan. "Kami pindah ke sini beberapa bulan lalu. Aku kerja serabutan, bantu di toko bangunan." Kirana mengangguk kecil. Ia menatap anak kecil di samping Arvino, yang kini bersembunyi di balik kaki ayahnya. "Ini anakmu?" "Iya," jawab Arvino lirih. "Namanya Aidan." Kirana tersenyum tipis. "Anak yang manis." Ia menunduk sedikit, mencoba menatap mata bocah itu. "Kamu pintar sekali, ya?" "Senyum sedikit, nak."
Aidan tersipu malu, lalu tersenyum kecil. Senyum itu, tanpa disadari, membuat sesuatu di dalam dada Kirana terasa hangat, bukan cinta lama yang terbangun, tapi belas kasih yang jujur. Mereka berbincang sebentar. Tak banyak kata, tapi cukup untuk menyingkap bagaimana kehidupan telah berputar. Dari kejauhan, beberapa panitia memperhatikan mereka dengan penasaran, tapi Kirana tetap tenang. Tidak ada sedikit pun rasa ingin membuktikan siapa yang lebih unggul. Ia hanya ingin menutup bab itu dengan keikhlasan yang utuh. Sebelum berpisah, Arvino berkata dengan suara nyaris bergetar. Kirana, aku tahu aku tidak pantas bicara apapun. Tapi, aku ingin berterima kasih. Karena dulu kamu pergi. Karena kalau kamu tidak pergi, mungkin aku tidak akan pernah belajar arti kehilangan. Kirana menatapnya lama. Kemudian mengangguk. Kehilangan memang guru terbaik, Finn. Tapi hanya kalau kita mau belajar darinya. Arvino terdiam. Kirana tersenyum lembut. Lalu berbalik meninggalkan mereka. Langkahnya ringan. Tapi di setiap jejaknya ada makna yang dalam sebuah perpisahan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Karena kali ini ia tahu, tidak ada yang tertinggal di sana. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar datang dari yayasan. Arvino bekerja sebagai tukang di proyek bangunan tempat anak-anak panti singgah itu berdiri. Kirana hanya mendengar sekilas dari koordinator lapangan, dan ia tidak memberi komentar apapun. Namun di dalam hatinya, ia berharap semoga kali ini Arvino menemukan cara untuk menebus hidupnya dengan bekerja, bukan dengan kata maaf. Sementara itu, kehidupannya terus berjalan. Ia diundang ke berbagai kota untuk berbicara tentang pemberdayaan perempuan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi di balik semua kesuksesan itu, Kirana tetap sederhana. Ia tidak pernah membicarakan siapa yang menghancurkannya dulu, karena ia tahu luka yang benar-benar sembuh tidak butuh saksi. Malam menjelang, Kirana duduk di balkon apartemen barunya di Jakarta. Hujan turun deras, memantulkan cahaya lampu kota yang berkilau. Ia menggenggam secangkir teh hangat, menatap keluar dengan mata tenang. Di layar ponselnya, ada pesan dari Rania. Kamu tahu? Aku lihat Arvino hari ini di berita lokal. Dia bantu proyek sosial itu. Katanya, tanpa dibayar. Kirana membaca pesan itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Mungkin dia sedang belajar menjadi manusia yang dulu lupa dia miliki. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, semua kenangan yang dulu menyakitkan kini terasa jauh, seperti bayangan yang tak lagi menyentuh. Ia sadar, perjalanan hidupnya sudah melewati banyak badai, tapi justru badai itulah yang membentuk siapa dirinya sekarang. Di luar sana, suara hujan makin deras. Di bawah langit yang sama, mungkin Arvino juga sedang menatapnya bukan dengan penyesalan lagi, tapi dengan pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan. Dan di saat yang sama, Kirana akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari cinta yang salah, bebas dari dendam, bebas dari masa lalu yang dulu mengikatnya. Ia tersenyum lembut, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, hidup, karena akhirnya aku bisa berdamai. Dan malam itu, di antara gemuruh hujan dan cahaya kota, seorang perempuan yang pernah dihancurkan kini berdiri sebagai pemenang bukan karena ia membalas, tapi karena ia memilih untuk memaafkan, lalu melangkah lebih jauh dari semua yang pernah menyakitinya. Pagi di Jakarta terasa berbeda bagi Kirana akhir-akhir ini. Bukan karena langitnya lebih biru atau udaranya lebih segar, tidak. Kota itu tetap sama, padat dan riuh. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ada kedamaian yang tumbuh diam-diam, seperti bunga liar yang tak butuh perhatian untuk mekar. Setelah pertemuannya yang tak terduga dengan Arvino, Kirana merasa seperti beban besar di pundaknya telah benar-benar gugur. Tak ada lagi yang perlu ia buktikan, tak ada lagi yang perlu ia balas. Ia hanya ingin hidup, dengan caranya sendiri. Hari-harinya kini terisi dengan bekerja, mengajar di beberapa seminar, dan terkadang sekadar duduk di kafe kecil di sudut kota, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku. Suatu hari, ia menerima undangan dari seorang kolega lama,
Seorang arsitek bernama Bima sosok yang dulu sempat bekerja bersamanya di proyek internasional di Singapura. Mereka sudah lama tidak bertemu, tapi masih saling menghargai sebagai rekan profesional. Bima kini membuka firma arsitektur sosial yang banyak mengerjakan proyek lingkungan dan pendidikan. Kalau kamu sempat, datang ya ke pameran desainku minggu depan, tulis Bima lewat pesan singkat. Kirana sempat berpikir sebentar, lalu menjawab, "Baik, aku akan datang." Hari pameran itu tiba dengan langit cerah yang jarang terjadi. Di galeri yang berisi instalasi kayu dan miniatur bangunan berkelanjutan, suasananya hangat dan bersahaja. Tak ada kemewahan berlebihan, tapi setiap sudut terasa hidup. Kirana berjalan perlahan. Matanya memandangi karya-karya itu dengan kagum. Ia tahu, ini bukan sekadar arsitektur, ini adalah pesan tentang kehidupan yang ingin tumbuh bersama alam. Masih sama seperti dulu, kamu selalu memperhatikan detail. Suara lembut di belakangnya membuat Kirana menoleh. Bima berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana, rambut sedikit berantakan, tapi matanya hangat dan jujur. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Kirana merasa tenang. "Desainmu luar biasa," kata Kirana dengan senyum tipis. Bima tersenyum balik. "Terima kasih. Tapi rasanya belum lengkap kalau kamu tidak ada di sini." Mereka berbicara lama sore itu. Tentang dunia kerja, tentang hidup, tentang perjalanan masing-masing. Bima bercerita bagaimana ia sempat meninggalkan karir besar demi membuat proyek yang lebih manusiawi. Sementara Kirana berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya tanpa perlu membuka luka. Ia tak perlu menjelaskan siapa yang menyakitinya, cukup dengan caranya bicara. Bima tahu Kirana adalah seseorang yang pernah belajar keras dari kehilangan. Sejak hari itu, pertemuan mereka jadi lebih sering. Awalnya karena urusan proyek, lalu perlahan bergeser menjadi sesuatu yang lebih personal. Mereka kadang bertemu untuk makan siang, atau sekadar berjalan di taman sambil berbicara tentang hal-hal kecil, musik, buku, bahkan hujan. Tak ada janji manis, tak ada godaan murahan, hanya dua jiwa dewasa yang saling memahami dalam diam. Bima tidak pernah menanyakan masa lalu Kirana. Ia hanya mendengarkan setiap kali Kirana bercerita, tanpa menyela, tanpa memberi saran yang tak perlu. Ia hadir, sepenuhnya. Dan di dunia yang sering terburu-buru, kehadiran semacam itu terasa langka. Kirana sendiri tak sadar kapan perasaannya mulai berubah. Mungkin saat ia melihat Bima menenangkan anak-anak panti yang takut hujan di lokasi proyek. Atau saat ia melihat Bima rela lembur sendirian demi menyelesaikan desain yang dikerjakannya bersama. Ada kehangatan yang tumbuh perlahan, tidak membakar, tapi menghidupkan. Suatu sore, setelah meninjau proyek rumah belajar di Bogor, mereka duduk di bawah pohon besar di tepi sawah. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput basah. "Lucu ya," kata Bima tiba-tiba. "Hidup ini suka aneh. Kadang kita kehilangan sesuatu, tapi justru itu yang membuat kita menemukan hal yang sebenarnya lebih penting." Kirana menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Iya," jawabnya pelan. "Kadang kehilangan bukan akhir, tapi awal yang berbeda." Mereka terdiam. Suasana di antara mereka tidak canggung, justru nyaman seperti dua jiwa yang tidak butuh kata-kata untuk saling mengerti. Bima menoleh padanya, senyum kecil di bibirnya. "Aku tidak tahu bagaimana hidupmu dulu, Kirana, tapi aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Dan kalau suatu hari kamu lelah berdiri sendirian, aku ingin kamu tahu, kamu tak harus selalu kuat sendirian." Kirana menatapnya lama, lalu menunduk. Hatinya bergetar, tapi bukan karena luka melainkan karena sesuatu yang lembut, yang sudah lama tidak ia rasakan, dipahami tanpa perlu menjelaskan apapun. Malam itu, di perjalanan pulang, Kirana menatap refleksi dirinya di jendela mobil. Ia tersenyum kecil. Bukan karena sedang jatuh cinta seperti remaja, tapi karena ia merasa hidupnya kembali penuh. Bahwa ternyata, setelah semua badai, masih ada ruang untuk cahaya yang baru. Hari-hari berikutnya, mereka terus bekerja bersama, dan hubungan mereka tumbuh tanpa harus diberi nama. Kirana tetap berhati-hati, ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan diri karena cinta. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Tidak ada tuntutan.
Tidak ada ketakutan. Bima hadir bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk berjalan bersamanya. Suatu malam, mereka menghadiri peluncuran proyek rumah singgah yang dulu Kirana desain, tempat yang kini berdiri megah dan penuh tawa anak-anak. Saat acara berakhir, Bima menatap Kirana dengan mata yang dalam. "Kamu tahu," katanya lembut, "tempat ini terasa hangat bukan hanya karena arsitekturnya, tapi karena kamu menaruh hatimu di dalamnya." Kirana menatap bangunan itu, lalu tersenyum. "Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan tempat untuk pulang," ujarnya pelan. "Jadi aku ingin orang lain punya tempat itu." Bima menatapnya lama. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi di antara mereka, segalanya sudah cukup jelas. Beberapa minggu setelah itu, Kirana menerima kabar dari Rania bahwa Arvino pindah keluar kota, mencari pekerjaan baru. Mira dikabarkan kembali ke keluarganya bersama anak mereka. Kirana hanya menanggapinya dengan doa dalam hati. Ia tidak membenci, tidak menyesali, hanya mendoakan agar mereka menemukan kedamaian dengan cara masing-masing. Sore itu, Kirana berdiri di balkon apartemennya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Cahaya oranye menyapu langit, memantulkan warna keemasan di wajahnya. Ia teringat perjalanan panjang yang membentuk dirinya dari air mata, kehilangan, kehancuran, hingga akhirnya sampai pada ketenangan ini. Ia tahu, hidup tidak akan selalu tenang. Akan ada badai lain, akan ada ujian baru. Tapi kali ini, ia tidak takut, karena ia sudah tahu siapa dirinya, dan apa yang pantas untuknya. Ketika malam datang, Kirana menulis sesuatu di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Catatan yang dulu berisi keluh kesah, kini menjadi tempat ia menulis ucapan syukur. "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi justru di sanalah aku menemukan diriku. Kini, aku tidak lagi mencari cinta. Aku membiarkannya datang sendiri, dengan cara yang lembut, seperti cahaya pagi setelah hujan." Dan entah bagaimana, di saat itu juga, ponselnya bergetar. Pesan dari Bima masuk. "Besok pagi aku ke lokasi proyek baru. Mau ikut? Kupikir kamu akan suka tempatnya. Banyak bunga liar di sana." Kirana menatap pesan itu, tersenyum pelan, lalu mengetik balasan sederhana. "Baik, aku datang." Ia meletakkan ponsel, menatap ke langit yang mulai bertabur bintang. Dalam diam, ia tahu inilah babak baru dalam hidupnya. Bukan kisah cinta yang meledak-ledak, tapi kisah dua orang yang sama-sama sembuh, lalu memilih untuk berjalan berdampingan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Kirana terasa benar-benar ringan. Seperti embun yang jatuh di pagi hari jernih, lembut, dan penuh harapan. Musim hujan datang kembali ke Jakarta. Langit sering berwarna kelabu, udara lembab, dan aroma tanah basah memenuhi jalanan. Tapi bagi Kirana, tak ada lagi yang muram dari hujan. Justru di balik rintiknya, ia menemukan ketenangan. Suara hujan di jendela menjadi musik yang menenangkan, menegaskan bahwa hidup tak lagi harus berlari. Sudah hampir setahun sejak ia bertemu kembali dengan Bima. Hubungan mereka tak pernah didefinisikan dengan kata-kata, tapi setiap tatapan, setiap kebersamaan, sudah cukup menjelaskan segalanya. Mereka seperti dua sungai yang bertemu tanpa saling menelan, hanya mengalir bersama, perlahan menuju lautan yang sama. Hari itu, Kirana duduk di studio kecil miliknya. Meja kerjanya penuh dengan sketsa dan foto-foto proyek baru. Di luar, hujan turun lembut, memantulkan bayangan daun di kaca jendela. Di tengah kesibukan, ia berhenti sejenak, menatap lukisan setengah jadi di depannya, pemandangan rumah kayu di tepi danau, dengan cahaya hangat dari jendela yang menyala di senja hari. Itu bukan sekadar lukisan, melainkan cerminan dari dirinya sendiri, rumah yang tenang setelah badai. Selama ini, ia mencari tempat untuk berlindung, tapi akhirnya ia sadar bahwa rumah itu bukan gedung, bukan seseorang, melainkan ketenangan yang ia bangun di dalam hatinya. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bima. "Aku di taman belakang rumah singgah. Ada pelangi di sini. Kamu harus lihat." Kirana tersenyum. Ia mengenakan jas hujan tipis, menuruni tangga,
lalu menembus gerimis kecil. Perjalanan ke rumah singgah itu tak jauh, hanya sekitar 20 menit dari tempatnya. Saat ia tiba, anak-anak sedang bermain di halaman, tertawa di bawah warna-warna pelangi yang membentang di langit kelabu. Bima berdiri di bawah pohon besar, menatap pelangi itu dengan senyum di wajahnya. Ketika Kirana mendekat, ia hanya menoleh sekilas, lalu berkata pelan, "Kau lihat? Hujan bisa membawa warna juga." Kirana ikut menatap langit. Matanya teduh. "Iya," jawabnya lirih. "Kadang keindahan datang setelah hal-hal yang membuat kita menangis." Mereka berdiri lama tanpa bicara. Dunia di sekitar terasa berjalan pelan, seperti memberi waktu bagi keduanya untuk menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam, bahwa mereka kini sudah sampai pada titik di mana cinta tak lagi butuh pengakuan, cukup keberadaan. Hari demi hari berjalan seperti itu, tenang, sederhana, tapi penuh arti. Bima sering mengajak Kirana ke tempat-tempat kecil, desa di tepi hutan, proyek sekolah, bahkan ke ladang bunga liar di pinggir kota. Mereka bicara sedikit, tapi memahami banyak. Dalam setiap keheningan, ada rasa saling menghargai. Kirana mulai melukis lagi, sesuatu yang dulu sempat ia tinggalkan. Lukisannya kali ini tak lagi gelap dan patah, tapi lembut dan berwarna. Ia bahkan mengadakan pameran kecil, bukan untuk ketenaran, tapi untuk berbagi perjalanan penyembuhannya. Di salah satu lukisan, ada sosok perempuan berdiri di tengah hujan dengan wajah menghadap cahaya, judulnya, "Rumah." Bima datang ke pameran itu. Ia berdiri lama di depan lukisan tersebut, tanpa berkata apapun. Setelah pameran usai, ia hanya berkata, "Lukisan itu seperti kamu." Kirana tersenyum. Atau mungkin, seperti kita semua yang sedang belajar pulang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Kirana berjalan sendirian di ruang pamer yang mulai sepi. Lampu-lampu redup, aroma cat dan kayu masih terasa. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap dinding yang kini kosong. Entah kenapa, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Ia telah sampai sejauh ini. Ia pernah kehilangan segalanya. Tapi justru dari kehilangan itu ia menemukan jati dirinya. Beberapa bulan kemudian, Bima mengajaknya pergi ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana mereka berencana membangun rumah belajar baru untuk anak-anak. Perjalanan itu membawa mereka melewati sawah hijau, jalan tanah, dan suara jangkrik di senja hari. Di sana, Kirana melihat pemandangan yang membuat dadanya hangat. Anak-anak berlarian di lapangan, wajah mereka bersih dan polos. Ia duduk di tepi danau kecil, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Bima datang membawa 2 cangkir teh panas, lalu duduk di sampingnya. "Indah, ya," katanya pelan. Kirana mengangguk. "Seperti lukisan yang belum selesai, tapi kamu tahu akan jadi indah nanti." Bima menatapnya. "Kamu sadar, kan, Kirana? Kamu bukan lagi perempuan yang dulu." Kirana menoleh, menatap mata pria itu, lalu tersenyum lembut. "Iya, aku bukan lagi dia yang selalu takut kehilangan. Aku belajar bahwa kehilangan kadang adalah bentuk lain dari pembebasan." Angin sore berembus pelan. Bima tak berkata apa-apa lagi, hanya menatapnya lama. Dalam keheningan itu, ada janji yang tak diucapkan, tapi cukup terasa, bahwa mereka akan terus berjalan bersama, tanpa harus menggenggam terlalu erat, tanpa harus menuntut apapun. Beberapa tahun kemudian, rumah belajar itu berdiri dengan megah di tengah alam. Namanya, Rumah Cahaya. Nama yang dipilih Kirana sendiri. Di dinding depan, terukir kalimat, "Kadang kita harus tersesat dulu untuk menemukan jalan pulang." Anak-anak berlarian di sekitar. Tawa mereka memenuhi udara. Kirana berdiri di teras, memandangi semua itu dengan hati penuh syukur. Ia tahu, inilah arti sebenarnya dari pulang. Bima datang menghampiri dari belakang, membawa bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. Ia menyerahkannya begitu saja, tanpa kata-kata manis. Dan Kirana menerimanya dengan senyum yang hangat, senyum yang lahir dari kedamaian sejati. Hari itu, langit biru tanpa awan. Burung-burung terbang di atas atap Rumah Cahaya. Dan di tengah suara anak-anak bermain,
Kirana tahu hidupnya telah utuh. Tidak sempurna, tapi utuh. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk melengkapinya, karena ia sudah lengkap dalam dirinya sendiri. Malamnya, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Akhirnya aku paham, rumah bukan tempat, bukan orang, bukan kenangan. Rumah adalah kedamaian yang kutemukan dalam diriku sendiri. Ia menutup buku itu, menatap langit yang bertabur bintang di luar jendela. Di kejauhan, Bima masih bekerja di ruang kerjanya, dan lampu di rumah kecil mereka menyala hangat seperti lentera yang menolak padam. Kirana menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur dengan hati benar-benar tenang. Tak ada lagi bayangan masa lalu, tak ada lagi kekosongan. Hanya ada rasa penuh-penuh cinta, penuh damai, penuh syukur. Dan di dalam keheningan malam itu, hidup akhirnya menjadi apa adanya, indah, sederhana, dan utuh.